Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan adalah puji dan syukur kepada hadirat Allah yang mana telah memberikan nikmat, beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di waktu yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat beserta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umatnya menganut kepada sunnah dan ajarannya, yang harapkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar berakhlakul karimah dari Rasulullah atau dari junjungan kita yakni Nabi Muhammad, yang mana akhlak atau budi pekerti kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak karimah dan yang kedua adalah akhlak tercela. Yang pertama akhlak terpuji atau akhlak karimah, yang kedua adalah akhlak tercela. Yang pertama akhlakul karimah atau akhlak terpuji adalah budi pekerti atau tingkah laku kita yang mana itu mencerminkan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis mengatakan selamatnya manusia itu ialah dari menjaga lisannya. Dalam artian ketika kita ingin selamat dunia akhirat, kita harus bisa menjaga lisan kita. Contohnya saja ketika kita mengucapkan sesuatu, jangan menyinggung orang, terus jangan berkata kasar terhadap orang lain, seperti mengucapkan atau berkata kepada orang lain, "Hai," menggunakan nama binatang dan sebagainya, yang mana itu membuat hati orang lain merasa terhina atau tercela. Selanjutnya kita sebagai anak muda di usia ini, alangkah baiknya kita belajar yang namanya akhlakul karimah, suri tauladan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ketika di lingkungan masyarakat, beliau sangat menjunjung tinggi yang namanya akhlakul karimah. Beliau adalah suri tauladan bagi kita, yang mana kita harus mencerminkan akhlaknya. Dalam artian kita harus belajar mencari referensi. Contohnya ketika kita mengaji kitab akhlakul ibanin, ada akhlak sesama guru, ada akhlak sesama saudara, sesama teman, kepada orang tua dan sebagainya. Dan itu harus kita implementasikan di kehidupan kita. Akhlak terhadap orang tua harus gimana? Kita harus ketika pulang dari sekolah atau dari mengaji, kita harus bersalaman, mengucapkan salam ketika masuk ke rumah dan sebagainya. Ketika bersama guru kita harus rengkuh, kita harus hormat dan sebagainya. Ketika sama teman sendiri sejawat, kita harus baik, jangan semena-mena kita itu best friend atau sakar dewe ya, yang orang Sunda sebutkan lah. Terus kepada bawahan kita jangan menginjak-injak, dalam artian kita harus sayang terhadap yang di bawah kita. Misalkan Ega sama Jaji itu harus saling menyayangi, dalam artian jangan mengejek, jangan memukul, apalagi kalau sampai berantem seperti itu. Teman-teman yang saya muliakan, pada dasarnya ketika kita mempunyai akhlakul karimah yang baik, kita akan dipandang baik oleh masyarakat. Dalam artian ketika
poin yang saya sampaikan ini mengenai lisan, dalam artian kita harus mempunyai sopan santun terhadap orang lain. Kita sebagai santri, dalam artian sudah mengaji akhlakul ibanin, kitab akhlak dan sebagainya, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dari dalam kitab tersebut. Ketika melewat kepada masyarakat, ya sebutkan punten atau permisi. Dalam Sunda mah punten, kalau di Jawa tuh punten gitu ya, sama di Jawa juga sama punten, di Sunda sama punten. Kalau di Indonesianya kan permisi gitu. Jadi ketika masyarakat memandang kita itu baik, tidak kok santri enggak ada akhlaknya gitu. Jadi ketika berpapasan dengan masyarakat atau siapapun, kita harus mempunyai ramah tamah dan sopan santun yang baik. Selanjutnya teman-teman yang saya hormati, sebagai santri juga kita harus berbuat dan berperilaku tadi yang saya sudah katakan, itu merujuk kepada perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mana ketika kita mendengar adzan, mendengar seruan untuk sholat, kita harus segera melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menuntut kepada hal tersebut. Contohnya ketika adzan berkumandang, kita harus segera ke WC atau ke bak untuk mengambil wudhu dan sebagainya. Sama halnya di kehidupan kita, bahwa misalnya ketika kita dituntut menjadi besar, ketika kita sekarang kecil dituntut menjadi besar, itu ilmu-ilmu itu harus dipelajari dengan sangat serius. Karena apa? Ketika besar nanti kelak, ketika ada ilmu yang tidak dipelajari, itu akan menjadi menjadi penyesalan bagi kita di waktu tua yang akan datang. Dalam artian ketika kita kecil sekarang, kita harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terutama dalam hal akhlakul karimah. Karena apa? Yaitu al akhlaku fokol ilmi. Akhlak itu tingkatannya di atas ilmu. Jadi akhlak dulu baru ilmu. Tetapi akhlak juga tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan belajar. Jadi akhlak dan ilmu itu saling berkesinambungan. Jadi teman-teman yang pada intinya, poinnya itu kita harus mempunyai akhlakul karimah yang baik, bertutur kata yang baik, sopan santun dan sebagainya terhadap sesama manusia, terutama kepada orang tua, yang lebih tua dan sebagainya. Terhadap yang lebih kecil kita harus saling menyayangi dan sebagainya. Saya tutup dengan hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.